Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nisa Ramadhanti, program studi perbankan syariah semester 5 di Universitas Juanda Bogor. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai pembiayaan sindikasi. Pembiayaan sindikasi merupakan salah satu pembiayaan yang ada di bank syariah. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pembiayaan sindikasi, yuk simak video berikut ini. Pengertian sindikasi yang pertama. Menurut kamus yang termuat dalam situs resmi Bank Indonesia, sindikasi merupakan pemberian kredit oleh sekelompok bank kepada satu debitur yang jumlahnya terlalu besar jika diberikan oleh satu bank saja. Nah, pengertian kedua, sebagaimana yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, pembiayaan sindikasi atau At-Tamwil Al-Masyriqi Al-Mujamma merupakan sebuah akad antar beberapa lembaga keuangan, baik antar sesama lembaga keuangan syariah maupun antar lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional dalam rangka membiayai proyek tertentu secara bersama-sama. Pembahasan yang kedua yaitu bentuk-bentuk pembiayaan sindikasi. Pembiayaan sindikasi secara teoritis jika ditinjau berdasarkan bentuknya dapat dibagi ke dalam 3 macam, yakni yang pertama, lead syndication adalah kumpulan bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek dan dipimpin oleh satu bank yang bertindak sebagai leader. Dana yang diberikan oleh setiap bank akan dilebur menjadi satu, sehingga keuntungan atau kerugian menjadi hak dan tanggung jawab bersama sesuai dengan proporsi modalnya. Yang kedua yaitu club deal. Kumpulan bank yang bersama-sama memiliki tujuan untuk membiayai sebuah proyek, akan tetapi antara bank yang satu dengan bank yang lainnya tidak mempunyai hubungan kerjasama bisnis atau penyatuan modal. Yang terakhir, sub-syndication. Sindikasi yang terlaksana antara suatu bank dengan salah satu bank peserta sindikasi lain yang bekerjasama bisnisnya tidak memiliki hubungan secara langsung dengan peserta sindikasi lainnya. Adapun untuk ciri utama pembiayaan sindikasi, yang pertama, terdiri atas lebih dari satu bank atau kreditur atau sohibul mal. Yang kedua, syarat-syaratnya dan ketentuan-ketentuannya sama. Yang ketiga, dokumentasi pembiayaan sama. Yang keempat, adanya peranan agen-agen. Yang kelima, besarnya jumlah pembiayaan. Yang keenam, tanggung jawab berbagi. Yang ketujuh, satu margin dan nisbah bagi nasabah. Untuk skema dari pembiayaan sindikasi dapat dilihat melalui gambar berikut. Kemudian manfaat dari pembiayaan sindikasi. Yang pertama, akselerasi pertumbuhan aset dan laba perbankan syariah. Yang kedua, mengatasi ketentuan legal lending limit, batas maksimal pemberian pembiayaan dan kredit atau BMPK. Yang ketiga, meningkatkan sinergi dan kerjasama komitmen antara bank-bank syariah. Yang keempat, meningkatkan fee-based income atau pendapatan yang berasal dari ujroh atau fee. Yang kelima, agar bank-bank syariah dikenal luas di pasar sindikasi. Yang keenam, mendiversifikasi portofolio pembiayaan. Umumnya, pembiayaan bank syariah ditujukan untuk sektor usaha kecil dan menengah atau UKM atau UMKM. Yang ketujuh, meminimalisir risiko pembiayaan. Yang kedelapan, menjadi sarana promosi bagi bank-bank syariah. Yang kesembilan, menjaga likuiditas bank syariah. Yang kesepuluh, pembiayaan sindikasi dapat menarik dana investasi asing. Yang kesepuluh, sebagai bentuk kontribusi perbankan syariah pada pembangunan nasional. Apakah bisa pembiayaan sindikasi dilakukan antar lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah? Ketentuan sindikasi syariah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 91 tahun 2014. Yang pertama, akad antar peserta sindikasi dengan pihak nasabah berkenaan interaksi bisnis yang dilakukan antara peserta sindikasi dan nasabah dalam diikat dengan akad sebagai berikut. Pertama, akad jual beli atau al-bai, ijaroh atau ijaroh muntahiyah bit tamlik, musyarakah mutanakisoh, mutsakoh, muzara'ah, mugorosah, dan mukhobaroh.
akad yang mengikat sesama peserta sindikasi dapat dilakukan dengan akad mudharabah, musyarakah, dan wakalah. Ketiga, adapun ketika kerjasama sindikasi dilakukan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional, maka dokumennya harus dibuatkan dokumen induk berupa perjanjian bersama, lalu dibuatkan dokumen turunan untuk lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional yang dibuat secara terpisah untuk masing-masing lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional. Selain itu juga rekening antar lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional dibuat secara terpisah pula. Berikut merupakan contoh kasus pembiayaan sindikasi. Pada bulan Agustus tahun 2020, BNI Syariah telah menyalurkan pembiayaan sindikasi dalam proyek Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM Kaliangke, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pembiayaan yang disalurkan senilai 126 miliar. Pada pembiayaan sindikasi ini, BNI Syariah berperan sebagai Mandate Lead Arranger and Book Runner atau MLEB, Facility Agent atau Agen Fasilitas, Escrow Agent atau Agen Escrow and Security Agent atau Agen Jaminan. Selain BNI Syariah, ada dua bank syariah yang berpartisipasi dalam sindikasi ini, yaitu Bank Panin Dubai Syariah dan Bank Jabar Banten Syariah. Sindikasi ini menggunakan akad musyarakah mutanakisoh yang mempunyai jangka waktu pembiayaan maksimum 120 bulan sejak ditandatangani perjanjian Line Facility. Dalam menyalurkan pembiayaan, BNI Syariah mengutamakan prinsip kehati-hatian dan mitigasi risiko serta berlandaskan prinsip syariah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.